Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahmat di Bizaki Channel. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas solusi gagal regia dan air sisa bekas cukiman ya. Kebanyakan kita para pemula itu selalu gagal dalam proses pengendapan setelah melakukan peregian, itu baik bahan elektronik ataupun bahan-bahan material dari alam. Nah, di sini Bizaki Channel hadir sebagai channel yang mengedukasi dengan cara yang paling sederhana, dengan tidak ribet ya. Kenapa? Karena tidak setiap dari kita tuh punya modal yang hebat, punya modal yang banyak untuk membeli pengendap, untuk membeli electrowinning. Nah, di sini Bizaki Channel hadir untuk memberikan solusi terakhir dan juga merupakan jalan terakhir bagi para pemula yang baru mulai belajar mengolah dan baru mengenal sistem asam. Nah, ini di depan saya ada sisa air cukim. Anggap saja ini air regia ya yang gagal mengendap. Kelihatan agak kehijau-hijauan. Biasanya kalau untuk para master ya, para master yang udah punya modal, yang udah punya kemampuan luar biasa di bidang kimia, udah punya pengetahuan, mereka tuh nggak ada istilah gagal ya, walaupun sekali-kali mungkin ada, tapi mereka tuh tidak pernah membuang air dari proses hasil pengasaman. Nah, solusi bagi kita yang tidak punya modal untuk membeli electrowinning atau tidak mampu untuk membeli pengendap, karena pengendap itu banyak ya, apalagi kalau kayak DMG itu mahal, itu sampai 200.000 per gram. Nah, solusi dari Bizaki Channel ini solusi langkah terakhir. Solusi mungkin ya dibilang jitu sih enggak juga murni. Kenapa? Karena di sini Bizaki Channel cuma memberikan solusi reduksi, artinya kalau bahasa sederhana ini ada sistem pertukaran ion. Bagaimana cara mengendapkannya? Cara mengendapkan yang paling mudah adalah, anggap ini air regia ya, atau air sisa cukim. Sebenarnya air sisa cukim yang sudah selama saya simpan, lihat nih, botol sampai kotor seperti ini nih. Ini saya simpan di luar. Nah, solusinya adalah dengan memasukkan aluminium, atau aluminium itu bisa aluminium plat seperti bekas panci atau bekas peralatan motor, pokoknya aluminium asli ya. Kalau bekas peralatan motor usahakan tuh yang original dari pabriknya, yang masih asli ya, seperti ini. Nah, ini bekas stang, ini bekas rem kalau nggak salah. Kenapa dengan aluminium? Dengan aluminium ini maka seluruh ion yang ada, ion logam yang ada di air sisa cukim, air sisa regia, dan air pengasaman yang sisa dari material yang kita olah, itu akan menempel di aluminium. Ini kita buktikan. Nah ini menempel ya. Nah ini bagaimana caranya ya, kita tinggal celupkan aja. Nah, seperti ini, celupkan seperti ini, maka dalam semenit 2 menit pun akan kelihatan ada reaksinya. Reaksinya seperti apa? Reaksinya, oke, kita pakai wadah yang kecil aja. Ini wadah yang kecil, dihan, seperti didihan. Nah, seperti ini. Coba ke atas ini kameramen. Nah, ini. Nah, itu kelihatan ya. Mendidih. Mendidih ini bukan berarti pengkorosipan terhadap aluminium, karena pH-nya udah kita atur sampai ke pH 3. Otomatis kalau gagal regia, kita tuh mengatur kita tuh telah mengendapkan, telah menetralkan dengan urea, atau telah kita turunkan ya ininya, kadar kita naikkan pH-nya sampai ke pH 3 atau lebih. Bila masih tidak mengendap, maka solusi satu-satunya adalah dengan aluminium. Ini kelihatan ya. Maka seluruh ion logam yang ada di dalam air sisa cukim maupun air sisa regia itu akan menempel. Nah, bila telah menempel, kita biarkan saja, nanti lama-kelamaan airnya bening sendiri, dan logam-logam yang menempel seperti ini akan jatuh sendiri ke dalam air sisa cukum atau air sisa regia. Ini udah nggak
batal ya, soalnya ini pH-nya udah sangat. Ini ada di pH 5 nih. Ada di pH 5 ini tadi saya turunkan dulu dengan menggunakan soda as. Nah, apabila telah seperti ini, kita biarkan saja sampai airnya bening seperti air putih, seperti air putih. Nah, setelah itu endapan yang ada di dalam atau endapan yang ini kita kumpulkan. Kalau yang di aluminium bisa kita keruk menggunakan sikat gigi, sedangkan yang di dalam itu kita saring nanti sampai bening ini. Nah, ini harus sampai bening. Ini namanya sistem reduksi atau pertukaran ion. Saya sih kurang memahami sebenarnya bahasa kimia, cuma itu yang saya pelajari dari guru-guru saya di bidang metalurgi ya. Nah, setelah itu endapannya kita roasting. Mau pakai soda api untuk nyampurkan nggak masalah selama proses roastingan, tapi di roasting sampai jadi abu pun nggak masalah. Nah, setelah di roasting baru bisa kita logamkan. Tapi ya itu, kalau pakai aluminium seperti ini semua logam nempel. Logam apapun nempel, artinya langkah selanjutnya kita butuh proses cukim kembali. Nah, namun bila telah begini, telah kita logamkan, itu sangat mudah untuk memisahkan antara kandungan logam mulia dan logam-logam yang tidak kita perlukan. Oke, video singkat ini mudah-mudahan memberikan solusi bagi pemula atau bagi orang-orang yang baru merambah di dunia logam yang memiliki keterbatasan modal. Ingat, bijaklah menggunakan modal ya, menggunakan uang untuk belajar metalurgi, sebab duit puluhan juta pun itu kan habis kalau kita tidak mengerti teori yang sebenarnya mengenai pelogaman dengan sistem asam ataupun basa. Namun di sini BK Zaki Channel sekali lagi hadir memberikan solusi paling mudah. Kita kerjakan apapun itu dengan alat seadanya, solusi seadanya, namun tepat dalam artian bahwa apa yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Oh ya, satu lagi nih tambahan masukan, apabila kita gagal meregia sistem pengasaman, air itu jangan pernah kita buang, pakai aluminium. Itu yang paling bagus tuh aluminium bekas plat motor, bekas panci, atau aluminium asli dari alat-alat motor. Jangan pakai yang KW ya, yang KW itu ancuran, itu bukan aluminium, itu udah nggak asli. Oke sobat bijak, sekian dari kami Bizaki Channel. Nanti kedepannya yang request, Bang bagaimana ini cara pengolahan black sand, Bang mana part 2 nya yang untuk pengolahan sistem basa, nanti kita bikin. Sebab Bizaki Channel itu hadir mengedukasi dengan apa adanya. Kita nggak pakai pirek, nggak pakai peralatan mahal, namun diharapkan semua pemula, mungkin termasuk saya sendiri juga, apabila telah mempunyai modal, apabila telah menjual logam ini ke pengumpul logam, berarti toko emas ya. Nah, modalnya itu kita belikan alat-alat yang mumpuni. Pirek ya beli pirek yang asli, obat-obatan pengendap untuk sistem basa atau sistem asam kita beli yang bagus. Alat-alat pendukungnya untuk dari roasting dan segala macam itu kita beli yang bagus. Ini hanya solusi sementara sebelum kita punya modal. Oke, sekian dulu dari Bizaki Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.